Kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Setelah proses panjang pengadilan, nasib sang penguak fakta akan terjawab besok 15 Februari 2023. Hakim akan menjatuhkan putusan bagi Richard Eliezer sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Publik pun bertanya-tanya, berapa tahun vonis yang akan diberikan bagi Eliezer? Kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak menyebut, peran Eliezer sebagai penguak fakta membuatnya layak dipertimbangkan untuk mendapat keringanan hukuman. Meski demikian, pelatuk yang ia tarik hingga berujung tewasnya Yosua tetap tak boleh dilupakan. Sehingga akan sulit bagi Eliezer untuk dibebaskan sepenuhnya dari jerat hukum. Kita mohon diperhatikan dia sebagai justice collaborator atau hal sebagai pihak yang berpihak kepada penegak hukum, biarlah majelis hakim memberi pertimbangan yang meringankan. Karena merampas nyawa kalau bebas pun nanti itu jadi presiden buruk ke belakangan hari. Tetapi kalau minta diringankan, boleh-boleh saja karena usia dia masih muda dan masih polos. Meski hanya berupa harapan, pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi, optimistis hakim akan mempertimbangkan konsistensi kliennya dalam menguak kebenaran. Apalagi Roni menyebut Eliezer masih muda dan memiliki masa depan. Hakim sudah mengetahui lah. Jadi kita tidak dalam posisi yang untuk mendesak majelis hakim untuk memutus seperti apa. Tapi kalau kami dari tim penasihat hukum, kami yakin, kami sangat yakin. Dari kemarin kami melihat bagaimana putusan pengadilan, proses persidangan kita lihat kan Richard Eliezer ini 1 lawan 4. Tetapi di dalam putusan itu mewakili rasa keadilan. Jadi kami yakin, Mas Tifal. Jadi kalau putusannya besok, kita harus yakin, gitu. Sebelumnya, jaksa menuntut Eliezer 12 tahun penjara. Meski tak ada yang bisa memprediksi, berkaca pada sidang putusan bagi 4 terdakwa lainnya, majelis hakim menjatuhkan vonis di atas tuntutan jaksa. Hukuman mati bagi Ferdy Sambo dan 20 tahun bagi Putri Chandrawati. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, besok barada Richard Eliezer akan menyusul 4 terdakwa pembunuhan Yosua lainnya menghadapi sidang vonis. Kalau Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa, lalu bagaimana dengan Eliezer yang menyandang status justice collaborator? Kita akan membahasnya bersama Luhut Pangaribuan, Ketua Umum Peradi. Selamat malam Pak Luhut. Pak Luhut, publik dan Anda tentu menanti ya sejauh mana kemudian kontribusi Richard Eliezer sebagai penguak fakta ini akan berdampak pada putusan hakim menurut Anda? Saya yakin demikian. Pertama, sebagaimana diketahui itu sudah menjadi publikasi. Para akademisi, guru besar dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan satu dokumen yang disebut amicus curiae. Amicus curiae itu artinya sahabat dari pengadilan. Jadi orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan perkara menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang diketahui, dan apa yang seharusnya menurut hukum menjadi bahan pertimbangan dari pengadilan. Dan saya bagian dari para guru besar Fakultas Hukum se-Indonesia itu, artinya bahwa kita berangkat dari satu pengamatan bahwa Richard Eliezer ini pantas ya untuk mendapatkan satu award. Itu saya menggunakan istilah award begitu karena sebagaimana sudah juga disampaikan, kejujuran. Betul, kejujuran adalah hal yang sangat berharga dalam proses peradilan. Oke, tapi maaf saya potong. Kalau bicara soal keyakinan, kita kan melihat keyakinan hakim
saat menjatuhkan vonis bagi 4 terdakwa lain ini kan berujung pada vonis yang jauh lebih tinggi ya daripada tuntutan jaksa. Richard Eliezer dituntut 12 tahun. Bagaimana pertimbangannya menurut Anda? Kalau kita lihat tren ya dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu menurut pengamatan saya merefleksikan bahwa hakim sudah tahu persis ya kasus posisinya. Bagaimana peran dari orang-orang yang secara bersama-sama sekarang diajukan di pengadilan sebagai pelaku ya pembunuhan dengan rencana terhadap almarhum Yosua. Hakim sudah tahu, sudah bisa memilah ya peranan dari masing-masing. Nah, kita lihat misalnya hukuman dari hakim lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Jadi dengan kata lain hakim secara aktif ya melihat, mengamati, mencermati dan kemudian merefleksikan dalam putusan yang dijatuhkan. Sambo kemudian mati, Putri 20 tahun, Kuat Maruf 12 tahun ya. Jadi kalau lihat tren ini, jadi itu merefleksikan Delneming yang disebut penyertaan dalam rangka melakukan pembunuhan ini. Lepas dari soal justice kolaborator, nanti kita lihat tentang justice kolaborator yang banyak juga disebut karena itu adalah wewenang hakim. Jadi maksud Anda hakim kemudian alasannya hakim memberikan vonis yang jauh lebih tinggi karena fakta yang dilihat oleh hakim ini sesuai dengan apa yang diungkap oleh Richard Eliezer. Jadi seharusnya Eliezer karena sudah mengungkap akan mendapatkan vonis yang jauh lebih ringan, begitu ya? Betul. Jadi dengan kata lain kesadaran mereka dalam melakukan perbuatan ini itu kan diukur. Ini kan sekarang bahwa pembunuhan itu kan tidak ada dispute kan gitu ya. Itu terjadi pembunuhan. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana pembunuhan itu dilakukan, ya kan ada yang pelaku mastermind gitu ya, otak ya atau hoofdadder, ada yang pelaku material. Nah pelaku material ini, nah si Richard Eliezer ini sekarang, jadi yang melaksanakan pembunuhan itu kan tangannya Richard Eliezer. Tapi pertanyaannya adalah Eliezer itu melakukan itu. Nah, itu yang menjadi nanti bahan pertimbangan dari hakim. Nah, oleh karena itu disinilah nanti melihat seperti faktor pembenar, ya, apakah sampai sejauh mana faktor pembenar, atau kalau tidak sampai kepada faktor benar yang outputnya nanti adalah lepas, tapi paling tidak hanya memberikan hukuman yang ringan karena dihargai. Berapa tuh ringannya menurut Anda, Pak Luhut? Kalau bebas, sudah tidak mungkin karena eksekutor. Tapi berapa tahunnya? Secara teoritis tidak bebas, tidak fresh-frak, istilahnya bebas atau fresh-frak itu tidak pernah bebas karena terjadi pembunuhan itu dan yang nembak antara lain kan Eliezer kan. Tinggalkan pertanyaannya sekarang, ketika dia melakukan pembunuhan itu, apakah ada fakta pembenar? Nah, yang banyak dikatakan adalah itu perintah kan gitu kan, yang banyak jabatan ya. Karena perintah jabatan. Tapi kan itu tidak di luar dinas dan seterusnya. Dan yang kedua, kan Eliezer ketika disuruh menembak, tembak. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dia menembak bagian yang mematikan? Misalnya kenapa nggak ditembak lututnya atau kakinya, kan begitu kan? Jadi ada ruang-ruang juga menyalahkan Eliezer karena bagaimanapun hanya antara lain Mas Sambo kalau menurut putusan hakim yang membunuh atau menjadi meninggalnya Yosua yang menyebabkan kematian begitu ya. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya, Pak Luhut. Kalau menurut pertimbangan Anda sebagai orang yang betul-betul mengerti hukum, ekspektasinya kan lebih ringan daripada semua terdakwa. Kalau melihat trennya di atas 13 tahun semuanya, kira-kira berapa yang akan diputuskan untuk Eliezer? Dulu saya sudah sebenarnya yang ketika Putri dituntut 8 tahun, 8, kemudian Eliezer 12, itu terbalik. Ya, saya katakan itu terbalik. Nah, oleh karena itu saya melihat karena kan kita sekarang menduga ya menurut keyakinan kita berdasarkan fakta yang ada, kira-kira jatuhnya di mana kan begitu. Ya, karena putus sekarang 20, jadi Anda melihat di bawah 10 tahun atau? Kalau saya melihat di bawah 10 tahun.
Di bawah Kalau 10 itu tahun. saya yakin di bawah 10. Di Baik. bawah 10 tahun. Artinya kejujurannya. Tapi kan kita lihat nanti besok. Pasti. Pertama-tama kan Kita tidak yang boleh menentukan. mendahului hakim begitu ya, Pak Luhut ya. Betul. Terima kasih Pak Luhut Pangaribuan, Ketua Umum Pradi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak. Selamat malam Pak Luhut. Terima kasih. Salam sehat. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda, saudara, diantaranya mengenai Menkominfo Johnny G. Plate yang selesai diperiksa setelah 10 jam. Diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi BTS dan infrastruktur pendukung paket tahun 2020 hingga 2022.